Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di konten kali ini saya mau mereview sebuah power ya ini. Ini kit power TDA ini. Ini TDA berapa ini? Ini TDA 2030 ya ini. Ini seperti ini untuk TDA-nya. Ini saya letakkan di pendingin atau di heatsink. Ini heatsinknya itu bekas ini ya, bekas power. Ini agak tipis untuk heatsinknya seperti ini. Dan ini untuk rangkainya di sini. Nanti untuk rangkainya di akhir video ya. Saya kasih di akhir video. Jadi untuk rangkainya seperti ini. Ini sangat simpel sekali dan ini saya suplai menggunakan 15 ya ini, menggunakan 15 volt. Ini untuk pasunya menggunakan simetris bukan non simetris, jadi ada positif, negatif dan ground. Terus saya supply menggunakan 15 volt seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita review ya. Ini untuk videonya saya balik untuk kameranya. Oke bosku, jadi ini untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada AC-nya menggunakan AC TDA 2030. Ini untuk TDA-nya seperti ini, dan ini untuk harganya itu kalau di online ya. Ini saya beli online. Ini sama kit driver. Ini kit driver 400 watt ini. Ini sama ini. Ini kalau di online itu harganya satu AC seperti ini 3000 ya. Tapi di setiap toko itu berbeda untuk harganya. Ini untuk AC-nya masih baru untuk AC-nya. Jadi AC-nya seperti ini, ada 1 2 3 4 5, ada 5 kaki ya ini. Ini TDA 2030. Kalau untuk wattnya itu kalau nggak salah 14 watt ya ini, mono satu IC ini. Nanti untuk datasetnya itu saya letakkan di sini. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaian dan datasetnya untuk IC-nya nanti saya letakkan di sini untuk datasetnya. Terus untuk rangkaiannya itu di akhir video. Oke. Dan ini untuk PSU-nya menggunakan PSU CT ya ini. Menggunakan PSU CT positif, negatif dan ground. Jadi yang ini untuk yang ini untuk positif, terus yang sebelah sini itu untuk negatif, untuk groundnya itu di sini. Ini. Terus ini untuk speaker, out speaker positif, groundnya masih di sini. Terus ini untuk inputnya. Ini untuk inputnya, ini input. Terus ini saya letakkan di heatsink ya, atau pendingin. Ini saran saya kalau kalian merakit sebuah TDA itu untuk pendinginnya itu agak tebal ya. Pendinginnya itu kalian usahakan untuk tebalnya itu sangat tebal ini ya. Jadi biar IC-nya itu enggak terlalu overheat ya, atau enggak terlalu kepanasan. Jadi untuk IC-nya itu bisa awet. Karena ini untuk untuk IC-nya itu kalau sudah digunakan itu sangat panas sekali. Jadi usahakan untuk pendinginnya itu yang tebal, dan kalian kasih kipas seperti ini, kipas DC seperti ini, atau kipas yang agak kecil ya kalau seperti ini. Kalau yang ini agak besaran ini. Oke, langsung aja kita rakit ya. Kita rakit untuk power ini, dan bagaimana untuk suaranya nanti kita cek soundnya itu menggunakan speaker 6 inci lagi. Oke, saya ini dulu saya rakit dulu untuk PSU-nya, untuk speakernya, dan untuk inputnya. Oke, langsung aja kita rakit ya untuk PSU-nya. Jadi yang
positif di sini, positif kabel merah, terus negatif di kabel putih di sini. Terus ini untuk groundnya di sini. Oke, jadi ini untuk PSU-nya sudah ya. Ini PSU-nya menggunakan simetris positif, negatif, dan ground. Yang kabel positif itu nyambung ke kaki nomor 1 2 3 4 5, nyambung ke kaki nomor 5. Terus yang positif yang negatif ini yang negatif, ini yang negatif kaki nomor 3. Terus yang positif itu kaki nomor 5. Terus groundnya itu di sini ini. Terus ini untuk speaker. Nah ini speakernya, ini out speaker di sini. Nah ini ya, ini yang positif. Terus ini untuk groundnya masih ngikut di sini. Terus ini untuk inputnya. Nah jadi untuk inputnya kita pasangin ini ya, potensio biar bisa dikontrol untuk naik turunnya musiknya. Oke, ini untuk potensionya saya menggunakan potensio 50k ya, ini mono. Oke, langsung aja kita pasang untuk potensionya biar nanti kalau sudah kita hidupkan itu bisa dikecilin dan besarin ya untuk volumenya. Dan ini untuk groundnya ngikut di sini. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk inputnya, tinggal kita sambungkan ke input ini. Seperti ini. Oke ya, ini sudah jadi ya dulur. Ini sudah jadi. Ini untuk speakernya. Terus ini untuk PSU-nya. Jadi langsung aja kita coba ya, kita coba nyalakan. Nah untuk PSU-nya saya menggunakan ini. Nah itu PSU 1 ampere ini diodanya. Ini saya menggunakan 15 volt ya. Ini saya turunkan menggunakan regulator atau menggunakan dioda zener ini menjadi 15 volt CT. Oke, ini saya main di mode Bluetooth saja ya biar mudah. Ini saya menggunakan MP3. Oke, jadi ini untuk powernya sudah saya hidupkan, terus sudah saya sudah saya siapkan untuk lagunya, tinggal kita cek sound ya. Untuk cek soundnya ini saya menggunakan speaker 6 inci lagi nih. Ini speaker double coil dari Legacy. Oke, main di 4 ohm. Oke, langsung aja kita coba untuk nyalakan ya. Ini kalau ada gerengnya mohon maaf ya, atau ada dengungnya. Nah seperti ini ada gerengnya ini. Langsung aja kita play untuk lagunya. Dan mohon maaf nanti kalau untuk soundnya ini nggak bisa los ya, karena ini malam dulu.
Oke, jadi seperti itu untuk suaranya. Ini kalau menurut saya yang AC TDA 2030 ini untuk suaranya itu cenderung ke middle ya ini, atau mid. Oke, kita coba lagi ya. Oke, jadi untuk suaranya seperti itu. Ini cocoknya itu digunakan untuk middle ya. Ya middle 2 inci atau 3 inci itu sudah mantap. Dan untuk wattnya itu jangan sampai melebihi watt power ya. Ini kalau di dataset untuk wattnya itu 14 watt. Jadi kalian bisa menggunakan ya 3 watt atau 5 watt seperti itu. Ini cuma uji coba saja, saya menggunakan speaker besar ini 6 inci. Oke, seperti itu untuk ini suaranya. Oke, jadi seperti itu untuk suaranya. Jadi ini cocoknya digunakan untuk middle ya. Ini cocok sekali untuk middle. Kalau untuk sub ini kurang ya kalau menurut saya. Dan untuk skemanya di akhir video ini ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian dukung channel dengan cara subscribe, like, comment, share, biar channel ini bisa berkembang ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.